Oke, selamat malam teman-teman semua. Thank you yang udah join di malam hari ini. Jadi kita akan melanjutkan dari sesi kemarin ya, dari minggu lalu. Minggu lalu kan saya bahas tentang 4 poin ya, dan masih ada sisa 2 poin. Jadi di hari ini, di malam hari ini kita akan lanjut 2 poin sisanya. Lalu nanti mungkin kita bisa Q&A atau sharing-sharing sedikit ya. Jadi langsung aja to the point. Jadi kan kemarin apa yang membedakan kalau dari point of view saya gitu ya, minimal ada 4 poin ini. Yang pertama adalah mindset. Mindset itu nggak cuma di profesi sebagai seorang trader ya, tapi saya percaya bahwa di semua profesi atau di dalam hidup ini, ketika kita punya mindset yang lebih benar atau cara berpikir, cara memandang atau kerangka berpikir yang lebih benar, saya percaya bahwa hidup kita pasti akan jadi lebih baik gitu ya. Jadi nomor satu tuh pasti dimulai dengan perubahan mindset kita dulu. Yang kedua adalah adanya perbedaan skill atau adanya imbalance ya kalau bahasa ICT-nya. Pastinya kita ada gap ya, ada imbalance atau ada gap antara skill kita dengan skill mereka, dengan para profesional, dengan para pemula gitu ya. Tapi kalau di zaman sekarang kan skill itu nggak terlalu sulit ya, karena zaman sekarang udah ada YouTube dan internet sehingga banyak yang juga yang men-sharingkan knowledge mereka secara free di YouTube gitu ya. Lalu juga banyak buku-buku yang bisa teman-teman baca, biografi-biografi para trader-trader sukses itu bisa sangat membantu ya teman-teman. Nah, jadi kita akan bahas lanjutin tentang 2 poin terakhir, yaitu tentang modal dan keempatnya komitmen atau tekad yang kuat ya. Jadi saya langsung masuk aja yang ke bagian modal atau yang ketiganya. Oke? Oke, nah ini teman-teman, saya sering banget ngelihat thread yang kayak begini nih. Screenshot-screenshot yang seperti ini. Nah, jadi saya mau tanya dulu ke teman-teman. Menurut teman-teman, di sini nanti boleh balas di kolom chat ya. Menurut teman-teman, ini adalah thread yang bagus atau thread yang kurang bagus menurut teman-teman? Teman-teman setuju nggak tipe yang kalau thread tuh berlayer-layer seperti ini? Ya, di sini sih masih mending ya, cuma satu, dua, tiga, empat, lima layer gitu ya. Dan ini yang lebih di luar dari layer gitu ya. Ini kan sebenarnya kan dia pakai full margin ya. Jadi balance-nya kita lihat cuma 100 ya saat ini sih profit ya dan udah berkali mungkin 2 kali lipat dari modal. Tapi menurut teman-teman kalau kita trade dengan mindset seperti ini, dengan gaya trading seperti ini trade yang bagus atau trade yang jelek? Oh, nggak bagus. Wih, gila ada ini nih. Ah, nggak bagus, nggak bagus, nggak bagus, coach. Oke, mayoritas bilang nggak bagus ya. So, saya agree dan saya senang ya teman-teman bisa jawab kayak begitu. Tapi kalau misalnya ada perbedaan pendapat juga nggak masalah. Kita diskusi aja dengan open-minded ya. Tapi buat saya pribadi, point of view saya jelas ini adalah trade yang buruk ya teman-teman. Kalau ditanya kenapa trade yang buruk seperti ini, karena selalu ingat prinsip ini dan ini prinsip yang ditanamkan dari mentor saya. Jadi sebenarnya mentor SMC saya, walaupun secara teknikal saya sekarang sudah nggak di SMC, tapi beliau tuh sangat membuat saya berkesan sekali terhadap psikologi, mindset, dan habit ya, karena beliau tuh bagus sekali ngajarin itu dan keras sekali ngajarin itu. Jadi itu membekas sekali ke saya. Dan saya ingat banget satu kalimat ini dari beliau nih sebenarnya. Dia bilang begini, satu kali profit dalam trading itu nggak bisa buat hidup kita tuh berubah 180 derajat. Dan ini kebanyakan mindset yang salah tentang trader. Mereka berpikir satu kali keberhasilan dalam trading itu bisa berubah hidupnya 180 derajat. Makanya juga banyak banget orang-orang yang invest di meme coin ya. Terlepas dari apakah mereka betul-betul sudah mempelajari fundamentalnya atau belum, atau cuma sekedar ikut-ikutan. Tapi banyak yang sekedar FOMO ikut-ikutan. Kenapa? Karena di mindset mereka, di cara berpikir mereka, di kerangka berpikir mereka, mereka tuh kayak berharap menang jackpot atau menang lotre. Satu kali keberhasilan, satu kali profit dalam trading nggak bisa ubah hidup kita 180 derajat. Tapi kebalikannya loh teman-teman. Satu kali MC di dalam trading itu bisa melakukannya, bisa ngerubah hidup kita 180 derajat. Betul apa betul? Di sini kan banyak juga ya yang curhat-curhat ke saya atau lagi di DM Instagram tuh. Wah itu kalau saya buka tuh banyak cerita sedihnya teman-teman ya. Banyak yang sharing-sharing bahwa habis MC minta tolong, bahkan kemarin ada yang DM saya minta dibuka lockingannya teman-teman ya. Jadi bayangin aja 25.000 US dollar, 300 juta kena lock di gold. Lalu minta tolong saya untuk dibuka lockingannya. Nanti kalau misalkan berhasil, ya dapatlah berapa persen gitu ya. Ya nggak bisa, saya terus terang bilang nggak bisa gitu ya. Saya terus terang aja bilang, mohon maaf, saya nggak bisa. Saya nggak punya kemampuan, nggak punya skill untuk melakukan itu gitu. Buat saya itu sih. Jadi menurut
Panando, nasihat terbaik apa? Ya buat saya walaupun pahit, tapi nasihat terbaik adalah cut loss semua udah. Relakan aja. Jadikan ini pelajaran. Ya memang anggap aja itu uang belajarnya. Ya. Jadi satu kali profit dalam trading nggak bisa ngubah hidup kita, tapi satu kali MC dalam trading itu bisa ngubah hidup kita. Di sini juga banyak pasti yang punya pengalaman-pengalaman dan memorinya masih membekas. Bagaimana ketika kita mengalami MC, nggak cuma sekedar hilang uang, tapi mental kita rusak, psikologi kita rusak, relasi kita dengan sesama, dengan keluarga rusak gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar ngomongin uang. Kalau dalam kondisi profit kayak begini, ya oke lah. Tapi gini lah, $320. Oke, $320 tuh mau ngapain sih? Ya nggak sih? Kebeli apa sih gitu? Sorry to say ya. Kebeli apa sih? Untuk dapetin segini, resikonya tuh besar sekali loh. Betul nggak? Tapi kalaupun dia profit jadi $320, ya kebeli apa sih gitu? Apakah pun bisa diulang lagi nanti minggu depan, bulan depan, dan seterusnya gitu ya. Jadi nomor satu adalah teman-teman harus ingat bahwa kalau saya pribadi gitu ya, kalau kita masih trading dengan gaya seperti ini, itu kita masih trading dengan mindset seorang penjudi. Kita berharap menang jackpot, menang lotre, dan berharap bahwa kemenangan itu bisa merubah total seluruh hidup kita. Enggak, teman-teman. Satu pelajaran pahit yang saya dapat dari para mentor saya adalah kekayaan itu dibangun dengan lambat. Ya, kekayaan itu tidak ada yang dibangun dengan instan, kekayaan itu dibangun dengan lambat. Begitupun kita sebagai seorang trader, trader yang profesional itu membangun keberhasilannya dari konsistensi profit-profit yang kecil, tapi berkesinambungan dan konsisten, bukan jackpot menang satu kali. Oke, jadi buat saya yang model-model begini itu is a bad trade. Oke. Lalu ada juga nih ya di komunitas-komunitas ini komunitas ICT teman-teman yang saya lagi join ini semua saya ambil nih. Yang ini cukup apa? Cukup memicu banyak komen di waktu dia post karena kita lihat di postingannya. Jadi SL-nya itu cuma dia main di gold ya dan ini apa namanya trade ya kalau hanya ngeliat segini sih kesannya kayak trade kita ya, gaya kita ya. Oke, sweep, shift, lalu dia mau entry. Tapi mungkin yang agak unik di sini pakai time frame entry-nya di M5, SL-nya cuma 23 pips di gold, tapi TP-nya dia ngarepin 230 pips. Jadi RR-nya 1:10. Oke, 23 pips SL di gold. Realistis nggak? Coba kira-kira menurut teman-teman realistis nggak? Kalau di at least kalau di broker saya SL 23 pips main di gold sih rasa-rasanya sih agak-agak nggak realistis ya teman-teman. Oke, karena spread dan lain-lain, belum lagi slippage dan lain-lain gitu. Ya kalau di trading view jangankan 23 pips, 13 pips juga bisa gitu kan, namanya juga gambar, ya kan? Dan mengapa mengincar RR 1:10 itu bukan ide yang bagus. Oke, karena kemarin saya diserang nih sama satu aliran gitu ya. Ada beberapa yang komen di YouTube, ada beberapa yang DM di Instagram, ya bla 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 gitu. Dan mereka ngincer RR yang gede, 1:10, 1:20, 1:30. Balik lagi, kenapa mereka berharap RR sebesar ini? Gitu ya, karena balik lagi mindsetnya itu masih apa? Mindsetnya itu masih berharap menang jackpot, masih berharap menang lotre. Dan buat saya, ini bukan ide yang bagus. Nomor satu, pasti namanya RR 1:10 itu pasti punya probabilitas yang rendah ya teman-teman. Karena kita tahu ya risk and reward dan win rate itu berbanding terbalik. Korelasinya negatif. Semakin tinggi target reward, pasti juga semakin kecil peluang harga mencapai level tersebut sebelum kena stop loss, ya kan? Karena pasar itu cenderung bergerak dalam pola yang acak dan pendek gitu. Apalagi kalau kita ngomong di forex gitu. Kayak kemarin saya ngomong ke teman-teman, ya. Misalkan Anda mau jadi seorang day trader, oke, di Euro USD. Lalu Anda jadi day trader di Euro USD dan Anda punya target profit per hari itu, per hari ya, per hari itu Anda ngincar 100 pips. Oke? Lalu saya tanya ke orang yang ngomong kayak gitu, kamu udah riset belum? Ya, daily range Euro USD per hari itu pergerakannya berapa pips? Rata-rata Euro USD pergerakan pips per harinya itu 50 sampai 60 pips. Lalu dia punya impian jadi seorang day trader dengan mengincar 100 pips di euro. Itu aja udah nggak realistis, itu aja udah nggak masuk akal. Gimana mau dilakuin, gimana mau diwujudin, gitu ya. Jadi yang pasti kalau Anda tipe yang tipenya mengincar RR yang tidak realistis begini, itu pasti satu probabilitasnya rendah. Gini, sekalipun Anda kena
Misalkan ada satu trade yang berhasil dapat 1 banding 10. Pertanyaannya, untuk nyampe ke trade yang berhasil 1 sampai 10 itu, ngelewatin berapa kali stop loss coba? Iya nggak? Iya kan? Karena kemarin ada yang bilang lagi, kok apa buktiin bang, bang buktiin bang kalau apa saya nggak setuju kalau RR sama win rate itu korelasinya negatif. Saya nggak bales. Kenapa? Nggak penting. Masa iya sih RR sama win rate aja nggak ngerti gitu loh. Ya, zaman sekarang udah ada AI, zaman sekarang udah ada googling, masa iya riset begitu aja nggak bisa? Itu kan matematika sederhana aja. Iya kan? Itu kan cuma basic math gitu. Ya Anda hitung aja yang namanya RR sama win rate udah pasti korelasi negatif. Nggak mungkin bisa berjalan seiring. Jadi nggak usah didebat, diemin aja. Gitu ya. Itu hanya basic math doang. Oke, jadi ini juga bukan sebuah good trade ya teman-teman. Jadi kalau Anda masih punya mindset untuk masuk ke dalam sebuah trading, saya pengen belajar sebuah metode yang bisa ngasilin 1 banding 10, 1 banding 20, 1 banding 30 gitu ya. Ya udah, ya terserah gitu. Tapi buat saya pribadi ini bukan sebuah ide yang bagus. Ini memiliki probabilitas rendah. Dan saya pribadi dan teman-teman komunitas saya, kita tuh kalau entry di market kita hanya masuk ketika probabilitasnya tinggi, bukan ketika probabilitasnya rendah. Oke? Alasan kedua, kenapa ini juga bukan sebuah trade yang bagus buat saya. Yang pastinya resiko stop loss-nya kan ketat. Kayak di sini cuma 23 pips. Yang namanya resiko stop loss ketat, udah pasti punya probabilitas lebih besar untuk terkena stop loss terlebih dahulu sebelum terkena TP-nya. Betul kan? Itu kan cuma apa namanya ya logik sederhana aja. Betul kan? Karena stop loss yang kecil pasti mudah terkena noise ya. Apalagi kalau kena slippage dan lain-lain. Oke? Terlebih lagi, kalau Anda ngincar RR 1 banding 10, teman-teman. Oke. Bayangin dari sisi psikologinya. Gini, nungguin 1 banding 2 aja, itu jantung tuh nggak berhenti main drum. Duk, 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 duk. Betul nggak? Ini nungguin RR 1 banding 10. Taruhlah misalkan ini bener, ke hit. Habis itu dia jalan nih. Anda udah ngeliat 1 banding 2 aja, itu udah keringet dingin, keringet segede-gede jagung keluar tuh. Masih kuat nahanin sampai 1 banding 10 gitu. Oke, dan itu pun berhasil ya. Bisa jadi Anda udah keringet dingin tuh, karena nahanin segala macam dan itu pun butuh waktu ya. Karena nggak mungkin setiap hari itu volatilitas market itu sebesar itu. Dan kita juga nggak pernah tahu apakah di hari itu akan ada volatilitas sebesar itu atau enggak. Betul kan? Kita juga nggak bisa mempredik, ya kan? Jadi balik lagi, ini bukan ide yang bagus karena buat saya ini resiko stop loss yang ketat dan lebih besar kena probabilitasnya untuk kena stop loss dibanding kena TP-nya. Yang terakhir adalah yang pasti dari sisi psikologi ya teman-teman. Jadi yang buat nanya-nanya saya nih, yang akhir-akhir ini DM-DM di Instagram, Bang gimana pendapatnya tentang aliran tit gitu di sensor ya. Bang ini bang ngasih lihat bang screenshot 1 banding 10. Itu nggak tahu kenapa ya. Kok saya diserbu sama teman-teman yang ngirim screenshot 1 banding 10. Itu kenapa tuh? Bahkan ada yang komen di YouTube, Bang bahas aliran tit gitu ya. Saya nggak tahu kenapa gitu ya. Tapi buat saya kalau RR tidak realistis begini buat saya, ini pasti ganggu psikologi kita. Betul nggak? Ya, jadi ini bukan sesuatu yang bagus dan juga emosi kita juga tidak akan bisa terkelola dengan baik ya, karena kita pasti ada fear and greed-nya. Kita takut harga berbalik ke stop loss kita atau harga berbalik ke entry kita, ya kan? Dan begitupun sebaliknya. Jadi ini nggak bagus secara psikologi. Jadi kayak tadi ada yang nanya juga tuh, diskusi sama saya tadi siang di Instagram. Jadi menurut Abang berapa RR yang terbaik? Ya at least buat saya realistis 1 banding 2 itu udah bagus banget. Betul nggak? Nah, yang kita mau cari itu adalah sebuah keseimbangan. Ya, yang kita mau cari itu adalah sebuah keseimbangan. Kita mau temukan keseimbangan antara win rate dengan risk and reward. Oke, keseimbangan itu akan menciptakan strategi trading yang konsisten dan secara jangka panjang itu pasti akan menguntungkan. Karena kita kan mau bertahan di industri ini kan selama-lamanya. Kita kan nggak cuma bertahan di industri ini untuk 1 kali trade ke depan atau 2 kali trade ke depan. Kita mau bertahan bahkan sampai 10, 20, 30 tahun ke depan. Dan kalau kita berpikir dari sisi jangka panjang, ya artinya kita harus punya keseimbangan, punya balance, punya sebuah strategi yang balance, yang nggak cuma dari sisi metode dia menghasilkan profit yang konsisten, tapi juga dari sisi psikologi, ini tuh bukan sesuatu yang berat bebannya, bukan sesuatu yang membuat kita tuh seakan-akan ada batu di atas pundak kita setiap kali kita mau trading. Kita mau lakuin ini dengan tenang, dengan nyaman. Oke?
Jadi berhenti berharap, ya berhenti berpikir trading itu seperti mindsetnya masih mengejar jackpot, ya, atau berharap kena menang lotre. Tapi ini tentang akumulasi profit kecil secara bertahap. Bahkan ICT sendiri di salah satu mentorshipnya dia di The Reality of Risk and Reward, dia pernah bahas itu. Dia bilang jangan pernah menyepelekan profit yang kecil. Karena ICT kan selalu berkali-kali bilang take partial. Dan dibilang itu akan menyelamatkanmu dari banyak sekali loss yang tidak perlu. Dan juga itu akan membuat psikologimu sehat secara jangka panjang. Take partial. Betul kan? Dan saya juga baru pertama kali dengar kata tech partial itu ya dari ICT. Karena dari sebelum-sebelumnya saya belajar, nggak ada satupun yang ngajarin tech partial. Semuanya pasti trading plan-nya buy, sell, TP. Ya, jadi either pokoknya ditahan terus sampai TP atau minimal kena BEP. Oke, jadi temukan keseimbanganmu. Kalau engkau nyaman dengan 1:2, ya jalankan itu. Kalau engkau nyaman dengan 1:3, ya jalankan itu. Intinya adalah temukan keseimbanganmu sendiri sehingga antara metode dan psikologi berjalan dengan harmonis dan itu bisa menciptakan konsistensi untuk jangka panjang. Oke. Nah, ini. Jadi kita balik lagi kan kita ngomongin modal ya. Ini adalah salah satu trade yang dipost di Instagram dari salah satu trader besar. Saya nggak sebut namanya ya. Saya blur aja. Tapi buat saya ini is a good trade dan satu hal yang menarik ya. Ini teman-teman. Ini saya terjemahin ke bahasa Indonesia nih. Jadi beliau ngomong gini, dia main di gold ya. Berikut adalah transaksi senilai $3.000. So dari satu trade ini dia profit $3.000. Oke, dia post di Instagramnya dia berhasil dapat 314 pips dengan total profit dia dapat $3.000. Kalau kita lihat perbandingan risk and rewardnya, nih coba teman-teman nih, kira-kira nih bisa tulis di kolom chat. Ini risk and rewardnya 1 banding berapa? Hmm? 1 banding berapa nih? Ini cuma 1:1 lebih sedikit ya teman-teman ya. Betul kan? Dia kan kasih lihat nih. Ini entry-nya dia di sini. Oke, stop loss-nya dia pakai trendline. Stop loss-nya dia di atas trendline sedikit. Ini TP dia nih di sini. Jadi ini satu lebih sedikit. Oke. 1:1. 1:1,3. Benar, benar. Benar ya kurang lebih segitulah. 1:1,2, 1:1,3. Ini poin yang saya mau tekankan. Risk and reward 1:1,3 ngasilin $3.000. Sekarang saya tanya nih ke teman-teman di sini yang hampir 30 orang lebih di sini. Berapa banyak teman-teman di sini yang punya metode yang bisa menghasilkan sebuah trade dengan risk and reward 1:1,3. Saya yakin teman-teman di sini kalau disuruh trade ya TP-nya 1:1,3. Bisa nggak? Ayo, ayo, ayo. Teman-teman kan jago-jago. Secara technical analysis kan tuh kan pada bilang bisa kan? Ya kan? Technical analysis saya yakin teman-teman gak ada masalah tuh pada bilang bisa. Ya kan? Kalau cuma ngincer 1:1,3 pada bisa nggak? Bisa teman-teman. Betul kan? Apakah itu sesuatu yang sulit? Apakah itu sesuatu yang complicated? Gitu kan enggak kan? Ya. Jadi yang menjadi problem itu kadang bukan soal metodenya, bukan soal mencari metode yang bisa menghasilkan risk and reward sebesar-besarnya. Tapi ini teman-teman. Kenapa dari 1:1,3 menghasilkan $3.000? Karena modal tradingnya itu besar. Kalau modal trading kita besar, kita ngincar 1:1 aja $3.000. Ini $3.000 nih kalau hidup di Jakarta, ya jadi kepala keluarga, punya anak dua, ya satu kali trade ngasihin $3.000, enak nggak? Nanti kapan-kapan nanti deh ya, kapan-kapan lagi kalau kita zoom lagi, nanti saya kasih screenshotnya Tom Hugard ya. Jadi biar teman-teman ngelihat itu ya, satu kali trade-nya Tom Hugard ya teman-teman, itu profitnya berapa pound sterling. Saya sampai bilang ya sama Tom, Tom kalau kalau kamu pindah ke Bali atau kamu kamu tinggal di Bali atau kamu tinggal di Jakarta ya, kamu hanya perlu satu kali trade 1 bulan, kamu hidup di sini tuh seperti kamu bisa hidup nginep di hotel bintang 5 1 bulan full hanya dari satu kali trade berhasil. Oke, nanti deh, saya lupa deh. Oke, nanti deh ya, nanti ya. Oke, kita nanti kapan lagi? Nanti saya kasih lihat tuh thread-nya apa Tom Hugard. Kenapa dia bisa satu kali profit itu bisa kalau dirupiahin bisa sampai 200-300 juta per satu kali trade profit. Scalping loh di Nasdaq.
Karena modalnya tuh super super besar. Jadi berhenti mencari sebuah metode yang bisa menghasilkan risk and reward 1:10, 1:20, 1:30. Berapa besar probabilitas sebuah metode untuk bisa mendapatkan 1:10, 1:20, 1:30? Oke, berapa besar? Yang otomatis kalau rewardnya sebegitu besarnya, otomatis pasti win rate-nya itu juga akan jadi kecil. Psikologi teman-teman kuat nggak kalau punya metode yang win rate-nya kecil? 10 kali masuk trade, 9, 7 kali loss. Kuat nggak tuh psikologinya? Udah kena 7 kali loss, yang ke-8 analisanya masih bisa objektif nggak? Masih kuat nggak itu tangan mencet tombol buy atau sell? Masih kuat nggak tuh psikologinya? Makanya temukan keseimbangan di mana sebuah metode itu punya keseimbangan antara win rate-nya bagus, RR-nya juga bagus. Seperti teman-teman komunitas gitu ya. Kemarin kita Zoom untuk review backtesting para teman-teman. Mayoritas itu mereka itu win rate-nya di angka 55 sampai 60% kok. Win rate dengan risk and reward 1:2, 1:2 lebih. Dan mereka bertanya apakah itu bagus? Itu sangat bagus, teman-teman. Itu adalah sebuah metode yang sangat-sangat balance. Win rate-nya nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi. Risk and reward-nya juga nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi. Itu pasti nanti akan menciptakan sebuah keseimbangan secara psikologi dan itu juga secara jangka panjang membawa keuntungan. Akun kita pasti grow. Jadi kalau teman-teman ngelihat ada orang trader-trader luar negeri atau siapapun yang posting profitnya doang, oke, di sosial media dia posting atau di thumbnail YouTube-nya hasilkan 5.000 US dollar hanya dari satu metode ini. Ya kan? Biasa clickbait-nya kan begitu kan, biar ngeklik, ya pada ngeklik gitu. Tanya dulu, Bang, modalnya berapa Bang? Ya. Ya kalau dia modalnya 200.000 US dollar, 300.000 US dollar, nggak dapat 3.000 dolar, ya normal. Sama aja kayak teman-teman modal 1.000 dolar dapat 10 dolar. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Oke? Ini juga nih salah satu yang kemarin cukup viral di YouTube ya. Eh, banyak ada yang tahu nggak? Ada yang tahu, ada yang nonton, ada yang jadi subscriber nih gitu ya. Saya sejujurnya berapa kali seliweran di sosmed saya gitu dan kemarin saya dicek di YouTube-nya. Ah, oke, saya ngerti gitu. Ini viral loh teman-teman untuk video forex. Video trading forex viewernya sampai 1,2 M million. Ini gila loh teman-teman. Ini video forex loh yang ditonton 1,2 M. Gila nggak? Gitu. Karena dia pakai clickbaitnya begini, judul How I Made 5,000 500 500.000 teman-teman ya. 500.000 US dollar trading di forex dalam 5 hari. Oh gila, view-nya langsung 1:2 kayak begini. Oke, nah kita bedah ya, kita bedah nih sama-sama. Oke, jadi biar kalau nanti ada oknum ya, ada oknum pamer-pamer profit begini, habis itu disuruh ikut grupnya, suruh ikut IB-nya daftar dulu ya. Teman-teman bisa mengajukan pertanyaan yang tepat sebelum join. Nih, panah ini. Nih, apa nih? Balance-nya. Oke, balance-nya berapa teman-teman? Nih, berapa modal awal berapa modal awal tradingnya? Oke, dan berapa modal yang diresikokan sama dia? Ayo, ayo. Modal awal tradingnya dia untuk dapat 500 ribu US dollar ini, modal awal tradingnya berapa teman-teman? 200 ribu US dollar. Oke, lalu dari 200 ribu US dollar ini, dia lagi running profit nih, 600 ribu US dollar. Oke, jadi dia meresikokan 200 ribu US dollar untuk mendapatkan 600 ribu US dollar. So, dengan kata lain, dia trading dengan full margin sebesar 200 ribu US dollar. Even in US, ya, even in US, 200 ribu K itu jumlah yang sangat besar, teman-teman. Nangkep maksud saya. Orang gila mana yang berani online, yang berani online, meresikokan 200 ribu US dollar ditonton oleh hampir 1,3 M. Ini kalau di negara Konoha habis begini kurang dari 24 jam ya.
dapat surat cinta dari pajak. Percaya sama saya. Oke, so jadi modal awalnya segini dan berapa yang diresikokan? Semua full margin. RR berapa jadinya? RR-nya 1 banding 3. So mungkin kita bisa bilang oke, it's a good trade lah. Mungkin emang dia punya modalnya, mungkin ini emang udah dia emang udah punya manajemen risiko yang bagus, mungkin memang dia udah profitable trader dan dia memang setiap kali trade-nya juga udah bisa meresikokan uang segitu dan kalaupun hilang dia nggak masalah, ya kan? Dan RR-nya pun bagus, 1 banding 3. Oke. Nah, di sini teman-teman, saya yakin juga tadi kalau saya tanya yang bisa punya metode RR 1 banding 1, semua banyak yang bilang bisa. Ya, mungkin kalau 1 banding 3 nggak semua bisa. Oke, sometimes kita dapat 1 banding 3, sometimes kita nggak dapat 1 banding 3. Oke, jadi ini masih oke. Ya, tapi pertanyaannya, berapa banyak trader yang bisa mengakses modal trading 200 ribu K? Dan berapa banyak trader yang bisa meresikokan 200 ribu K dalam satu trade? Ini harus sesuatu yang ditanyakan. Jadi nanti ke depan, kalau teman-teman diiming-imingin, oke, sama oknum, yuk join yuk. Atau apa tuh? Kemarin ada yang curhat panjang lebar, bang, saya ditawarin join grup akun flipping bang. Apaan lagi tuh saya bilang. Lalu dia kirimin saya tabel teman-teman. Saya dikirimin tabel sama dia, kayak apa? Kayak apa ya nyebutnya? Kayak tabel ya. Jadi kayak cuma 10 kali flipping gitu. 10 kali flipping nangkep ya. Jadi kayak dia kasih tulisannya 100 jadi 200 jadi 400 jadi 800 800 jadi 1.600 nanti ke 10 tuh jadi 10 ribu atau berapa, 10 ribu dolar gitu. Jadi modal $100 berubah jadi segitu gitu. Secara hitung-hitungan matematika bener sih. Tapi secara perjalanannya apakah bisa akan semulus itu? Itu kan margin of error-nya berarti nol. Iya kan? Margin of error-nya nol. Bisa nggak kita ngontrol trade kita? Kita mau memastikan bahwa setiap trade kita resultnya adalah win. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ya, Mark Douglas sudah jelas-jelas bilang itu di Trading in the Zone. Ketika seorang trader sudah entry di market, kita tidak pernah bisa mengontrol apa outcome-nya. Yang bisa kita kontrol adalah sebelum kita masuk di market, bukannya setelah kita masuk di market. Jadi sebelum kita masuk market, bikinlah trading plan dengan sangat matang dan pastikan resiko yang kamu berikan adalah resiko yang siap kamu terima. Oke, jadi kalau ditawarin lagi ya, ini pertanyaan pertama yang teman-teman harus ajukan. Berapa modalnya untuk bisa profit segede gitu? Karena kalau ternyata kalau misalkan dia pasang headline atau dia pasang sebuah hook, ya saya menghasilkan 600 ribu US dollar hanya dalam satu kali trade, semua orang akan bertanya-tanya, gila, saya kerja seumur hidup aja, saya kerja seumur hidup, ya nggak 8 jam sehari, 24 jam sehari deh, kerja dari lulus kuliah sampai pensiun, nggak nyampe juga tuh kayaknya 600 ribu K. Kok dia bisa 600 ribu K dalam satu K? Ya tanya, pertanyaan selanjutnya makanya tanya ke dia, modalnya berapa? Modalnya ternyata 200 ribu K untuk mendapatkan 600 ribu K. Apa bedanya dengan orang yang modalnya $100 ngasilin $300? Apa bedanya? Nggak ada bedanya, ya. Betul? Jadi hati-hati ya ketika teman-teman tergelimang ngeliat dengan hal-hal seperti itu. Jadi yang Anda butuhkan itu adalah modal. Oke? Karena saya yakin dari Anda adalah orang-orang yang secara technical analysis itu udah selesai. Udah selesai kok. Tapi alasan kenapa beberapa teman-teman itu kesannya ngoyo atau maksa atau merasa belum cukup, itu bukan karena presentase profitnya, tapi karena modalnya masih kurang besar. Modal itu leverage. 3% dari 10 juta itu 300 ribu. 3% dari 100 juta, 3 juta. 3% dari 1 M, 30 juta. 3% dari 10 M, 300 juta. Dan ngasilin 3%, ya kalau saya tanya ke teman-teman, bisa nggak ngasilin trade ya 1 kali atau 2 kali dapat 3%? Saya yakin juga jawabannya sama. Saya yakin teman-teman di sini semua mampu kok untuk ngasilin 3% sebulan. Betul apa betul? Kalau ngasilin 3% sebulan, kira-kira bisa nggak? Saya yakin mayoritas dari teman-teman di sini sudah mampu kok untuk melakukan itu. Jadi leverage-nya itu bukan di presentase besarnya profit, tapi leverage-nya itu ada di modal. Jadi ketika teman-teman mengincar 10%, 20%, 30% per bulan, itu nggak realistis. Daripada teman-teman
membesarkan presentase profitnya yang nggak realistis, lebih baik teman-teman membesarkan modalnya. Makanya ketika ada yang curhat sama saya dan segala macam, buat saya trading itu bukan sebuah kendaraan untuk making money. Dalam arti ya, dia beda dengan profesi seperti afiliator, dropshipper. Dropshipper, afiliator, mungkin bisa ya menghasilkan uang tanpa modal. Ya mungkin modal itu maksudnya nggak bener literally nggak ada modal ya. Modal kayak HP, laptop, internet itu modal, kuota itu modal gitu. Tapi maksudnya modalnya minim gitu. Tapi kalau Anda berpikir bahwa dengan trading, saya punya uang dapur $300, lalu saya mau ngasilin $1.000, oke, please teman-teman, jangan. Ya, itu resikonya besar, itu seperti berjudi. Jadi Anda tuh sebenarnya nggak butuh metode analisis yang baru. Anda nggak butuh belajar satu metode teknikal yang baru-baru lagi. Yang Anda butuh tuh leverage yang lebih besar dalam hal ini modal. Karena 90% trader di luar sana tuh nggak punya masalah technical analysis. Mereka punya masalah dengan modal. Dan ini bisa dibuktikan dari Profem. Kenapa Profem itu laku sekali? Karena dia menjual sebuah harapan. Kapan lagi saya bisa trading dengan modal 200.000 K? Jualan utama Profem itu adalah harapan. Mereka ngerti betul psikologinya para trader tuh mereka betul, ngerti betul. Bahkan saya percaya bahwa Profem itu ketika didiriin, mungkin budget utamanya tuh bukan buat sewa ruko dan lain-lain, tapi buat riset psikologi trader itu dulu. Karena itu yang betul-betul ketika dijual itu targetnya kena banget. Oke, jadi nggak ada masalah dengan technical analysis. Yang kita butuh modal. Jadi buat teman-teman di sini yang punya impian satu hari mau jadi full time trader dan lain-lain, saya selalu bilang ya, oke, walaupun teman-teman di luar sana mungkin banyak yang ngomong jadi full time trader gampang, bla bla bla, ikut sinyal saya, enggak, saya sih nggak setuju ya teman-teman. Ya, selama selama badan masih sehat, masih bisa bangun, tangan, kaki masih bisa gerak, kerja, kumpulin duit sebanyak-banyaknya, oke, dan trading Anda akan jadi nyaman. Karena balik lagi tadi, yang Anda butuh itu bukan sebuah metode baru yang menghasilkan RR yang besar. Anda butuh modal yang lebih besar. Oke? Jadi ini ya realitanya teman-teman ya. Realita pahit tentang trading. Sekalipun Anda punya sebuah skill edge dalam trading, ya, oke, Anda punya sebuah keunggulan, Anda punya sebuah skill dalam trading. Tapi sayangnya di trading itu aja nggak cukup. Anda butuh modal yang besar untuk bisa bawa impian Anda dari titik A ke titik B tadi. Karena kalau Anda seorang yang konsisten profitable trader bisa ngasilin 3% per bulan, tapi kalau Anda modalnya 10.000 US dollar, ya maka maksimalnya segitu. Ya kita kita bisa bahas hal-hal lain, gimana cara gedein modal dan segala macam. Dari trading juga itu bisa, tapi kita nggak fokus di sana. Tapi yang saya mau kasih tahu ke teman-teman tuh adalah ini ya, salah satu realita juga yang harus kita terima. Jadi buat teman-teman yang curhat-curhat ke saya nih, mau jadi full-time trader, oke, ajuin dulu ya. Modalnya apakah sudah betul-betul cukup untuk bisa hidup dengan nyaman, membawa teman-teman dari titik A ke titik B. Titik A ini maksudnya adalah titik di mana kondisi Anda sekarang, titik B adalah kondisi di mana Anda inginkan sampai di kondisi itu. Oke, oke. Ini adalah portofolio ya, dan kita bisa lihat ya average RR-nya di sini. Saya punya dua akun di sini. Yang ini average-nya nggak hampir 1:2. Yang ini average-nya lumayan bagus ya, 2,5 ya kan, meresikokan 0,4 untuk dapetin satu. Oke, dan kita bisa lihat juga, misalkan di sini max konsekutif profit di sini 4 kali, max konsekutif loss-nya 8 kali. 8 kali kena stop loss. Ini konsekutif loh, berturut-turut, 8 kali berturut-turut kena SL. 8 kali berturut-turut kena SL, dengan 4 kali berturut-turut kena SL, masih lebih gede 4 kali kena profit. Ini adalah keseimbangan di dalam win rate dan RR yang bagus. Oke, ini ya, average TP-nya 177, average RSL-nya 85. Makanya mungkin 1:2 kurang lah, kurang lebih segitu ya. Yang ini, jadi saya pakai dua metode yang berbeda, teman-teman. Oke, karena kan nggak boleh di TF satu metode.
ya. Dan ini kelihatan banget dari portofolionya, makanya saya nggak pernah kena tegur sama TF. Oke. Nah ini balik ya, ini lebih gila lagi nih. Karena nih, makanya yang bilang-bilang, bang, buktiin bang, RR sama win rate itu emangnya korelasinya negatif. Ya ini. Ini RR-nya, ini win rate-nya besar, RR-nya kecil. Ini win rate, karena RR-nya gede, win rate-nya kecil. 4 kali konsekutif profit, ya, dan konsekutif loss-nya lihat dong. Tapi ini akun saya dari dulu banget ya teman-teman, dari sebelum saya kenal ICT. Dan saya sengaja nggak bikin akun baru, karena waktu itu kepikirannya gini, saya pengen lihat perubahannya. Nangkep ya? Sebelum dan sesudah kenal ICT. Dan memang itu grafiknya beda banget. Oke, jadi biarin ini jadi kenang-kenangan. Jadi perjalanan journey saya dari mulai nggak ngerti trading sampai akhirnya mulai bisa pelan-pelan konsisten profit. Oke, ini nggak akan saya buang. Oke, 4 kali profit 17.000 US dollar. 12 kali loss konsekutif cuma 6.000. Average TP-nya 200 pip, average SLL 83. So, ini adalah keseimbangan yang dimaksud. Jadi ketika teman-teman punya sebuah metode di mana RR-nya bagus, win rate-nya bagus, teman-teman akan punya sebuah kendaraan yang sehat, yang berfungsi untuk jangka panjang. Oke, dan ini ya, saya mau kasih tahu kabar gembiranya tuh ini. Kalau Anda terobsesi dengan keahlian Anda akan menguasainya. Jika Anda menguasai keahlian tersebut, maka uang akan datang mencari Anda. Karena greatness stands out. Kehebatan itu selalu menonjol. Dia tuh seperti lampu yang kalaupun dia ditaruh di bawah kolong meja, tetap aja sinarnya akan terlihat dari luar. Itu orang yang punya skill. Itulah orang yang punya skill. Jadi kabar gembiranya ya, biar nggak terlalu sedih-sedih banget. Mungkin beberapa dari Anda punya masalah dengan modal. But at least kabar gembiranya adalah kalaupun nanti Anda mempunyai atau menguasai skillnya, percayalah sama saya bahwa uang itu akan mengikuti. Uang itu pasti mengikuti orang-orang yang tangannya itu punya skill, punya keahlian. Betul nggak? Betul? Nah, makanya teman-teman, jadi yang nomor satu adalah yang teman-teman harus pikirkan, ya, kuasai dulu skillnya. Makanya saya bilang berkali-kali, please backtest, 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 dan backtest. Kuasai skillnya, nanti kalau skillnya udah ada, itu pelan-pelan pasti akan ada orang-orang yang Anda nggak perlu datang, Anda nggak perlu kayak oknum gitu, yang sibuk pasang apa iklan di Instagram ya, di Facebook, pakai Facebook Ads dan lain-lain gitu ya, pasang iklan, sebar iklan, nyari oknum ya, nyari oknum, nyari 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 apa namanya ikan yang bisa dimakan gitu ya. Nggak perlu kayak begitu teman-teman. Kalau Anda betul-betul punya skillnya, percaya sama saya. Anda nggak perlu datang ke investor, investor yang datang ke Anda. Anda tiba-tiba dihampiri orang dan Anda akan dipercayakan untuk mengelola uangnya dia. Teman-teman ya, perbedaan ya. Makanya saya nggak buka copy trade. Kenapa? Karena malas teman-teman ya. Kalau kita buka copy trade kayak oknum-oknum di luar sana, ikut copy trade saya modalnya kecil dari $50, $100 juga udah bisa ikut gitu ya. Anda mau punya modal $50, $100, master trader jago-jagonya ngasilin 20% per bulan. Profitnya berapa gitu. Dan tetap aja ya, pasti akan ada orang yang tetap komplain. Sementara kalau kita kerja sama sama orang-orang yang betul-betul kaya, ini definisinya kaya ya, bukan OKB, orang yang betul-betul real tajir. Orang yang betul-betul kaya ya, itu nggak berisik teman-teman. Uang kertas tuh sunyi, oke? Uang koin yang berisik, oke? Sorry ya. Tapi ini kenyataannya, ini realitanya. Anda kerja sama-sama mereka, ya. Mereka tuh ngomongnya tuh beda banget, oke? Mereka tuh bilang, you bisa nggak kasih I 2%, tapi konsisten per bulan. 2% aja buat saya cukup. Saya nggak butuh gede-gede, 2% per bulan cukup. Yang penting konsisten aja. Oke? Dan kebayang nggak teman-teman kalau Anda bisa kerja sama dengan orang-orang yang seperti itu akan nyaman sekali. Karena mereka ngerti gitu. Mereka tuh realistis otaknya. Mereka nggak hidup di surga, mereka hidup di bumi kakinya napak. Mereka ngerti susahnya cari uang dan mereka tahu bagaimana susahnya melipat gandakan uang. Jadi ketika mereka ketemu seseorang yang betul-betul punya skill di mana itu bisa dipercaya orangnya untuk dipercayakan uangnya, mereka nggak akan minta sesuatu yang nggak realistis. Mereka minta sebulan 2%, 3%. Buat mereka itu udah lebih dari cukup. Anda pasti disayang banget sama mereka. Jadi nomor satu, kejar dulu skillnya.
Oke, kuasai dulu skillnya. Berhenti lihat metode sana, metode sini. Berhenti gonta-ganti metode dari satu metode ke metode lain. Jadi kutu lompat metode. Nggak usah. Fokus ke satu metode, kuasai itu. Ya, kuasai backtest sebanyak-banyaknya. Begitu skillnya udah ada, skillnya Anda kuasai, percayalah, uang mengalir. Anda nggak perlu lagi Anda cari-cari. Anda yang dicari sama uang karena tangan Anda, di tangan Anda, oke, itu udah ada skill yang nggak dikuasai oleh banyak orang. Anda punya high income skill. Oke, jadi fokus kejar skillnya. Oke, jadi ini yang saya mau sarankan buat teman-teman. Ya, pertama kita kuasai mindset yang benar. Di sesi kemarin saya udah bahas banyak. Yang kedua, kuasai dulu skill yang tepat. Oke, jadi fokus di satu metode, backtest itu sebanyak-banyaknya, dan bangun portofoliomu di situ. Zaman sekarang kan udah enak ya. Kalau teman-teman bingung gimana cari modal, percayalah teman-teman. Gak usah tengok kanan kiri, udah ikut TF itu, udah. Ya, saya nggak bisa spill banyak, ya, saya nggak bisa spill banyak. Tapi percayalah, ke depan TF itu akan sangat-sangat gila, teman-teman. Ya, percayalah, ya. Mereka yang membuktikan konsistensinya di TF, oke, ke depannya akan jadi, ya, ya nanti lihat sendirilah. Ya, jadi nggak usah cari yang aneh-aneh. Anda bisa mulai bangun konsistensi Anda, portofolio Anda di TF. Itu juga udah bagus banget. Oke. Nah, yang ketiga tadi ya, maka uang akan mengikuti teman-teman. Ya, jadi yang pertama kita kuasai skillnya dulu. Nanti ketika skillnya udah ada, pasti uang itu akan mengikuti. Itu nanti ketika Anda punya skillnya, portofolio Anda di TF bagus, otomatis juga pasti akan ada banyak orang yang ingin join di copy trade Anda. Betul nggak sih? Ya kan? Dan TF tuh sangat melindungi ya, master trader ya. Jadi yang follow dia pun nggak bisa komunikasi sama master trader ya. Dan itu menjaga master tradernya psikologinya tetap bagus. Oke, jadi si master trader bisa fokus untuk analisa dengan objektif tanpa dia berkomunikasi dengan followernya dia, dengan copiernya dia. Oke, dan juga nanti ke depan juga akan ada program-program TF di mana nanti ya nanti biar dari pihak resminya aja yang ngumumin itu. Yang penting sekarang adalah masa-masa di mana Anda kuasai dulu skillnya. Pilih satu metode, backtest sebanyak-banyaknya. Oke, lalu kita masuk ke poin yang terakhir, ya, keempat. Oke, yaitu komitmen atau tekad yang kuat. Jadi ini adalah yang terakhir. Inilah yang membedakan pada akhirnya antara mereka yang berhasil dengan mereka yang gagal. Yaitu apa? Komitmen atau tekad yang kuat. Gitu. Kalau ditanya apa definisi komitmen buat saya? Ya, kadang anak saya tuh suka nanya yang bahasa-bahasa berat. Nah, akhirnya saya jadi punya jawaban sederhana. Kalau anak saya nanya, jadi komitmen itu apa ya? Komitmen itu adalah ketika kamu kamu tahu itu hal yang sulit, tapi kamu tetap ngelakuinnya. Itu namanya komitmen. Bangun pagi susah nggak? Susah. Oke, tapi kamu tetap bangun pagi buat sekolah. Itu namanya komitmen. Kamu orang berkomitmen. Dan orang berkomitmen pasti sukses di masa depan. Oke, komitmen adalah kita berani atau kita setia melakukan sesuatu yang sulit. Dan ini kadang yang menjadi pemisah terakhir, filter terakhirnya antara mereka yang berhasil dengan mereka yang gagal. Karena saya ngeliat banyak sekali sebenarnya orang nggak punya masalah dengan technical analysis. Oke, mereka mungkin punya masalah dengan modal, tapi modal itu bisa diatasi kok. Oke, tapi sayangnya apa? Mereka berhenti sebelum garis finish itu sampai. Trading itu bukan soal cepet-cepetan, betul kan? Tapi soal bertahan, siapa yang bertahan paling lama. Karena ini tuh lari maraton, bukan lari sprint. Di lari sprint, iya, yang nomor satu, yang paling nyampe garis finish, dia yang menang. Tapi di maraton, sekalipun Anda yang terakhir nyampe di garis finish, ya, Anda tetap seorang pemenang. Dan juga teman-teman, sekarang gini deh, banyak yang, saya banyak ngobrol ya, beberapa minggu terakhir ini, dan saya banyak dengar cerita kalian kan. eh Banyak yang terburu-buru. Betul nggak? Betul lah, betul. Ya, nggak usah disebut namanya. Banyak yang terburu-buru. Betul nggak? Mereka bilang pengen 2 bulan, pengen 3 bulan, pengen 6 bulan, ya. Pengen 2 bulan dari sekarang bisa menang Profem 200.000 K. Habis itu WD 10.000 K. Habis itu mau keliling-keliling dunia, ya. Semua tuh serba terburu-buru. Seperti diburu-buru, seperti dikejar-kejar. Gitu ya. Just take your time gitu. Enjoy your process. Nggak perlu kita terburu-buru karena percayalah segala sesuatu itu ada masanya di bumi ini. Bunga itu nggak akan mekar kalau belum waktunya.
Anda mau siram, Anda mau pupukin, dia nggak akan mekar kalau belum waktunya. Pohon itu juga nggak akan berbuah. Apapun sekuat dan sekeras apapun Anda melakukannya, pohon itu tidak akan berbuah kalau belum musimnya. Jadi nikmatin aja prosesnya. Sekarang pertanyaan saya, kalau 5 tahun dari sekarang ternyata Anda baru berhasil jadi profesional trader, jadi trader yang konsisten, masih worth it nggak dari 5 tahun sekarang? Anda jadi konsisten profit trader misalnya. Worth it nggak? Kalau Anda kuasain dari 5 tahun dari sekarang, Anda baru kuasain skillnya. Atau lebih ekstrim deh, 10 tahun dari sekarang, Anda baru bisa nguasain skillnya. Worth it nggak? Menurut Anda worth it nggak? Kalau buat saya worth it. Menurut saya worth it. Karena begitu skill ini dikuasain, skill ini tuh sesuatu yang bisa dibawa sampai kapanpun. Betul nggak? Kalau kita udah tua, ya, di mana nanti mungkin badan kita udah nggak kuat, kita berdiri udah susah, dan lain-lain. Sekarang skill apa yang bisa ngasilin uang dalam kondisi yang kayak begitu? Skill apa yang bisa tetap menghasilkan uang modal klak-klik satu tangan, ya, sekalipun kondisi badan kita lemah, kita masih bisa ngasilin uang. Apa? Trading. Trading. Gak ada lagi yang lain. Saya nggak lihat profesi lain yang tetap bisa ngasilin uang ketika kondisi badan kita udah tidak lagi memungkinkan untuk bekerja normal seperti pada orang umumnya. Itu kenapa harga yang harus dibayar untuk menguasai skill ini sebegitu mahalnya. Bahkan kemarin saya ngobrol-ngobrol sama ChatGPT. Menurut ChatGPT, trader itu, ini kita ngomong profesional hedge fund ya, bukan retail ya. Profesional hedge fund yang betul-betul kerja di bank-bank besar itu, mereka itu masuk ke dalam kategori nomor 4, pekerjaan paling stres di dunia. Mengalahkan di bawahnya pemadam kebakaran, polisi, dan sejenisnya. Kebayang nggak tuh? Profesi trader disamakan dengan pekerjaan militer, pemadam kebakaran, polisi. Nomor empatnya trader, menurut ChatGPT. Jadi nggak heran kalau orang-orang yang mau menguasai skill ini, itu babak belur ditonjok atas bawah kanan kiri habis-habisan sama market. Direndahin habis-habisan sama market, egonya dihancurin habis-habisan. Karena buat mereka yang bertahan di industri ini, rewardnya pun akan sangat layak. Skill ini bisa dibawa mati, bahkan bisa diwariskan. Betul kan? Saya kerja sama Ninja Trader. Beberapa nanya Ninja Trader itu apa? Oke, itu sebenarnya adalah tools lah, di mana kita bisa bikin nanti kita bisa bikin robot trading kita sendiri menggunakan aplikasi itu, platform itu. Dan nanti one day itu adalah impian saya tuh nanti, di mana skill saya akan saya tumpahkan di dalam sebuah robot trading. Yang nanti bisa di-connect jadi machine learning. Dan itu nanti tinggal saya turunin aja ke anak-anak saya. Jadi saya nanti satu hari meninggalkan dunia dengan tenang. Karena saya tahu anak-anak saya aman. Karena warisan saya adalah, legacy saya adalah skill saya. Oke? Jadi ini ya teman-teman yang membedakan komitmen. Kita butuh tekad yang sangat kuat. Api yang nggak pernah padam, disiram air seperti apapun, api kita di dalam hati ini nggak pernah padam. Kita butuh kekuatan sekuat itu untuk jadi seorang trader. Dan ini yang kemarin saya sempat survei sama teman-teman. Saya ngelihat ada paradoks. Ada paradoks. Dan semoga ini membuka sedikit mata kita, ya. Dan ini bukan dari hasil kata-kata saya. Ini dari kata-kata kalian. Oke? Ini, waktu saya tanya kemarin, apa rasa sakitnya? Kenapa, apa rasa sakit yang dihasilkan dari waktu belajar proses trading? Mereka bilang begini rata-rata jawabannya. Ini hasil dari ChatGPT. Saya minta mereka olah. Saya minta dia olah ChatGPT. Mereka bilang bahwa sudah terlalu banyak apa namanya kehilangan uang dan waktu, ya. Sudah mau nyerah, takut coba lagi nanti hasilnya gagal lagi. Jadi traumatik di situ. Pernah profit gede, ujung-ujungnya apa? Balik loss lagi bahkan MC. Atau ada yang bilang iri ngelihat teman atau orang lain sukses di trading. Punya teman kok bisa sukses, saya kenapa enggak sih? Bedanya tuh apa? Dan itu menyebabkan rasa sakit, ya. Lalu begitu saya tanya kemarin, sebenarnya emang apa sih impiannya? Kenapa sih bertahan di trading? Kenapa sih bertahan di trading? Kenapa nggak pindah profesi aja gitu loh? Kalau tahu ini menyakitkan, kenapa nggak pindah yang lain? Kenapa tetap di sini? Emang apa sih yang mau dicapai dari trading? Ini yang mereka jawab. Mereka pengen achieve financial freedom. Mereka pengen achieve time freedom. Beberapa banyak yang jawab mereka pengen pensiun dini, ya. Teman-teman yang apa tuh baru-baru kuliah, oke. Banyak ya teman-temannya dan saya senang sama anak muda yang kayak begitu. Oke, jadi tetap pertahankan ya impianmu ya teman-teman anak muda ya. Oke. Ya, jadi yang
kuliah-kuliah kemarin tuh banyak yang isinya bilang, oh saya pengen pensiun dini bang, saya pengen pensiun di usia muda, saya pengen habisin waktu sama mama saya, gitu ya. Wah itu bagus banget ya. Jadi pertahanin ya, walaupun mungkin saat ini rasanya gelap, kendaraannya belum kelihatan, tapi pertahankan impian itu, jangan pernah biarkan ada orang lain yang ngambil itu dari kamu. Oke? Nah, terus ada juga yang bilang buat dana pensiun di masa tua. Ada beberapa yang jawab dana pensiun anak, dana pendidikan anak ya. Saya juga setuju ini. Karena saya pribadi waktu itu sempat gunain kripto juga ya buat dana pendidikan anak-anak saya nanti. Karena apa coba yang bisa ngalahin inflasi dan bisa ngalahin dana kenaikan dana pendidikan anak dari tahun ke tahun. Nangkep maksudnya? Kebayang nggak nanti anak saya umur 17 gitu, saya harus bayarin dia kuliah. Ya, inflasi kita segini gede. Ya, apalagi coba instrumen yang bisa ngalahin itu semua. Oke, mulai dipikirin. Oke, ada yang bilang ingin keliling dunia ya. Oke, ada juga yang bilang pengen umrohin ibu ya, umrohin bapak dan lain-lain. Oke, jadi ini rasa sakitnya, ini impiannya. Tapi saya nggak berhenti di situ. Saya tanya lagi aksinya. Apa yang sudah dilakukan untuk achieve ini? Ternyata ini yang saya sedih ya. Dan menurut chat GPT, saya kasih datanya, saya suruh olah. Dari hasil chat GPT dia bilang bahwa 70% trader ya yang ikut survei itu tidak pernah menyelesaikan backtestnya. So, jadi ada paradoks di sini. Mereka bilang terlalu sakit bang, rasanya terlalu sakit. Lalu mereka bilang ini impianku bang, tapi ini aksinya. Gak punya metode baku, bahkan gak pernah backtest. Dan ini yang nyebabin paradoks. Jadi kalau ditanya kenapa yang itu berhasil, yang ini nggak berhasil, ya ini sebenarnya dari sini kelihatan kok, ya. Karena action itu speak louder, tindakan itu jauh lebih keras dibanding omongan. Jadi kalau teman-teman ya, khususnya yang buat muda-muda, saya senang sama anak-anak muda nih, ya, double, triple, bahkan quarter ya aksimu. Oke? Jadi Anda masih punya waktu yang banyak ya, nggak seperti saya dan teman-teman. Jadi lakukan yang terbaik. Oke? Kerja lebih keras dibanding orang normal supaya kalian bisa dapat hasil yang nggak didapat orang normal. Oke? Jadi balik lagi nih. Ini adalah beberapa quotes dari beberapa trader favorit saya. Oke? Richard Dennis ya, pelopor total trading. Dia mengatakan begini, saya selalu mengatakan bahwa Anda dapat, ini gokil sih buat saya. Begitu saya pertama kali dengar ini, gila nih orang ngomong kayak begini, men. Ya. Dia bilang begini, ini bahasa Inggrisnya lebih tajam sih sebenarnya. Dibilang, saya selalu mengatakan bahwa Anda dapat mempublikasikan aturan trading di koran, tetapi tidak akan ada yang mengikutinya. Jadi dia bilang, saya bisa tuh, ya zaman dia kan masih zaman koran ya. Saya bisa tuh bayar bayar koran buat di headline pertamanya. Saya tulis trading rule saya, nangkep. Trading rule saya 1, 2, 3, 4 trading rule seorang Richard Dennis. Pasang di headline koran ternama nomor satu. Dan dibilang tetap aja nggak akan ada orang yang bisa ngikutin trading plan dia. Bukan karena orang-orang itu nggak ngerti, bukan. Tapi ini karenanya. Karena orang-orang itu tidak punya konsistensi dan disiplin. Paul Tudor Jones, ini juga salah satu hedge fund besar ya, teman-teman ya. Disiplin itu elemen paling penting dalam sukses trading. Kalau Anda menguasai emosi Anda akan jadi pemenang. Oke, komitmen, tekad itu ngomongin emosi. Either kita dikalahkan oleh emosi atau kita yang mengalahkan emosi. Jesse Livermore, siapa yang nggak tahu lah ya. Oke, poin besar dalam trading tidak dibuat dari apa yang Anda lakukan hari ini. Tapi keuntungan besar dari menunggu saat yang tepat. Dia ngomong soal kesabaran. Nih, Ed Seyoka, trader sistematis. Dia bilang, trading sepenuhnya bergantung pada kesadaran Anda terhadap diri sendiri dan kemampuan Anda untuk mengendalikan ego. Warren Buffett ya, udah pasti. Pasar saham adalah device atau alat untuk memindahkan uang dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar. Jadi mereka yang mindsetnya masih menang lotre, menang jackpot, ya, yang mau kaya instan, percayalah ya, mereka nggak akan, bukan mendoakan yang buruk ya, tapi mereka nggak akan pernah dapat. Dan itu faktanya ya, karena market itu selalu memberi hadiah pada mereka yang sabar. Sabar menunggu setupnya muncul. Kalau setupnya nggak muncul gimana bang? Tidur, main PS kek, main Switch kek, nonton Netflix kek, nge-gym kek, ya. Pokoknya terserah deh, jangan depancar deh pokoknya. Ya kemarin nonton podcast teman-teman dari CMB Capital yang pernah diinterview juga di
word of wisdom. Tahu nggak si tradernya ketika lagi coaching trader-trader mudanya, ya, tahu nggak dia begitu dia ngejelasin dia kasih nama A plus plus setup, A plus. Jadi bukan A plus setup lagi, A plus plus setup. Tahu nggak dia bilang begini. Tahu nggak berapa frekuensi A plus plus setup saya muncul di market? Ada yang bilang sebulan sekali, ada yang bilang 2 bulan sekali. Tahu nggak teman-teman dia bilang berapa? A plus plus setup dia itu muncul 1 tahun 2 kali. Anda kebayang nggak 1 tahun 2 kali? Tapi toh kenyataannya dia number one ya sekarang di S&P Capital. Mendekati eh, satu orang ya saya lupa namanya tiba-tiba. Oke, 1 tahun 2 kali. Kalau Anda nggak punya disiplin, nggak punya pengendalian diri, Anda masuk hanya karena impulsif, nyari adrenalin, ya tebak-tebakan, berharap menang jackpot, percayalah, itu akan semakin membuat jauh mencapai impian Anda. Ingat ya, kita mau capai titik B kita. Kondisi ideal di mana segala sesuatunya itu tercapai. Jadi pasti ada pengorbanan. Jadi mulai bunuh serigala itu. Kalau kita terus-menerus kasih makan serigala yang model begitu, impulsif, ya nggak sabaran, pengennya jackpot, dan kalau kita kasih makan terus, dia akan makin gede, badannya makin berotot, makin kuat, dan akan mengendalikan kita. Bukan kita yang mengendalikan dia. Oke? Jadi ingat ini, ya. Kita mau sama-sama achieve titik B. Saya juga mau ngeliat teman-teman achieve titik B lewat trading. Tapi ada banyak PR yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah membentuk komunitas yang sehat. Di pertanyaan penutupnya nih, seberapa besar Anda menginginkan nih dari titik A titik B? Seberapa besar? Seberapa besar? Atau cuma pengen-pengen doang? Oke, tanya dan jawab itu dalam hatimu. Dan seberapa besar juga komitmen Anda untuk mencapainya. Seberapa besar Anda rela melakukan hal-hal sulit untuk mencapainya. Oke, biar ini jadi refleksi kita di malam hari ini. Dan ini ada pertanyaan ya, karena membership masih di freeze dan nggak jelas dari YouTube kapan buka dan lain-lain. Ya udahlah ya, daripada kita mubazir ya. Gini, saya mau kasih pertanyaan nih nanti ketika diupload di YouTube. Kalau teman-teman suka dengan konten-konten kayak begini ya, nanti di ending kita bisa Q&A. Kalau Anda suka gitu ya, nanti kasih likes, kasih komen kata mau yang banyak, dan nanti saya akan bikin live Zoom yang saya open untuk semua ya. Jadi nanti saya kirim linknya, semua bisa masuk ya, nanti terbatas untuk kapasitas Zoom-nya aja. Oke, jadi biar saya bisa mengenal Anda lebih dalam, dan saya pengen kenal Anda lebih dalam. Gitu. Oke, jadi ya gitu aja nanti video di kali ini. Kalau Anda suka dengan videonya nanti boleh like ya, boleh share, dan kalau belum subscribe ya Anda boleh subscribe gitu. Oke, jadi good luck dan happy cuan semuanya. Bye bye.